Oke deh. Selamat sore semuanya teman-teman. Pak Roni. Sore Bapak. Oke. Kita mulai aja ya. Bisa Pak? Iya Pak. Baik. Biar bisa masuk. Oke, kita mulai. Selamat sore teman-teman. Ini saya ada di luar, jadi ngomongnya enggak, ya supaya nggak terlalu kenceng ya. Sedianya hari ini kita makan-makan di ruangan yang sekarang saya duduk ini. Saya ada di restoran Pulau 2 ini. Minggu depan ya, karena ada teman-teman yang terpaksa nggak bisa ikut. Sambil menunggu teman yang lain, kita mulai saja karena waktu ya, kita nanti tepat jam 6.30 kita selesai. Baik teman-teman, jadi pada sore hari ini kita mau membahas tentang lanjutan kemarin mengenai kebijakan perburuan satwa buru. Tadi sudah saya minta teman-teman untuk membaca peraturannya. Kalau berbicara pengelolaan satwa liar di Indonesia itu kemarin terpilah menjadi dua, yaitu perlindungan dan pemanfaatan. Nah, kali ini kita akan berbicara tentang satu materi khusus, pemanfaatan dalam konteks pemanfaatan perburuan. Perburuan satwa di satu tempat yang disebut dengan berburu di taman buru. Mengapa ini saya khususkan berikan kuliah ke teman-teman? Karena ini penting. Pentingnya apa? Karena kegiatan ini sebetulnya sangat menarik di dunia investasi dan juga bisa mendorong pariwisata alam di Indonesia. Tapi mengapa tidak bisa berjalan dengan baik gitu? Itu yang kita sedihkan. Oleh karena itu, mari kita membahas mengapa bisa terjadi semacam itu. Nah, apakah kebijakannya yang keliru, atau memang kondisi alam yang tidak memungkinkan, atau tidak ada kesiapan dari pemerintah. Oke, gitu, next. Ini ya Mas ya. Ini. Oke. Kita berbicara aturannya. Ini saya slice aturannya. Bahwa kita kemarin sudah membahas PP nomor 7, PP nomor 8, ya kan? PP nomor 7 tentang pengawetan, PP nomor 8 tentang pemanfaatan. Ada satu PP lagi yang berbicara mengenai satwa liar, yaitu PP nomor 13 tahun 99. Teman-teman tadi sudah baca ya? Itu berbicara mengenai perburuan satwa buru atau satwa liar. Nah, salah satunya berburu itu bagaimana kegiatan berburu di taman buru. Taman buru adalah kawasan hutan yang dikelola agar dapat dilakukan kegiatan perburuan secara teratur, terkendali, dan dikelola. Jadi bayangan teman-teman tidak seperti berburu di hutan yang lepas, ditembak sana-sini, dan seterusnya. Atau karena ada peledakan populasi, tidak. Kalau ini secara profesional, di satu taman, dikelola, dimanage, sehingga ada kegiatan berburu dan bisa mendatangkan perburuan secara profesional, baik itu pemburu dalam negeri maupun internasional. Setiap tahun itu seluruh dunia hampir ada 2 juta pemburu profesional seluruh dunia. Dan mereka sudah terbiasa berburu di dunia Afrika. Jadi yang diburu itu bukan dagingnya. Pemburu profesional tidak memakan atau tidak ingin mengejar karena dagingnya. Tetapi apa?
tapi trophy huntingnya, yaitu tropinya, apakah itu tanduknya, apa itu kukunya, itu kulitnya, itu sebagai bentuk souvenir dan nilai kepuasan bagi pemburu sangat besar, menjadikan koleksi hasil buruannya dia. Di Taman Buru ini ada kekhususan. Kalau kemarin saya mengatakan PP7 itu satwa liar tidak bisa yang dilindungi ya, tidak bisa dimanfaatkan begitu saja. Tetapi kalau di Taman Buru, walaupun dia satwa liar dilindungi, dia dapat diburu karena sudah dikelola, namun dengan kuota. Jadi kalau di situ misalnya rusa atau di situ ada kegiatan sapi liar atau banteng, tapi memang ada untuk perburuan, maka dimungkinkan untuk dilakukan perburuan. Jadi berbicara Taman Buru demi hukum adalah kegiatan yang secara manajerial dimungkinkan untuk melakukan kegiatan walaupun statusnya dilindungi. Ya ini kegiatan-kegiatan di Taman Buru. Nah, bagaimana peluang-peluang itu, saya katakan gitu. Di Indonesia apakah sudah ada Taman Buru itu? Nah, ini yang perlu dilihat. Karena aturannya sudah ada, tempatnya sudah ada. Yang menjadi problem salah satunya nanti adalah senjata buru. Apakah senjata buru sudah memungkinkan untuk itu? Padahal ini bisa untuk mendatangkan investasi yang luar biasa kalau itu dikelola dengan baik dan benar. Oke. Nah, ini teman-teman coba diperhatikan ya. Kita bermain di 3 undang-undang ini. Kalau kita berbicara Taman Buru, jangan pusing ya. Dibaca benar sejarah hukumnya gitu. Sejarah hukumnya mulai dari Undang-Undang 567 tentang kehutanan pada waktu itu, di mana Undang-Undang 567 itu mengatur tentang hutan wisata yang terdiri dari taman wisata dan taman buru. Nah, Undang-Undang 567 ini pada akhirnya diubah dengan Undang-Undang 4199 tentang kehutanan. Nah, pada saat 567 masih berlaku, lahir Undang-Undang 590. Nah, kalau kita berbicara Undang-Undang 590, seperti sudah dipelajari bersama, berbicara tentang apa? Tentang perlindungan jenis, perlindungan kawasan, berbicara sistem penyangga kehidupan. Ya. Nah, pada saat Undang-Undang 590 lahir, kegiatan perburuan dianggap bukan kegiatan konservasi. Tolong perhatikan ini. Pada saat Undang-Undang Konservasi Hayati lahir, pada saat Undang-Undang 590 lahir, kegiatan berburu, menembak satwa dianggap bukan kegiatan konservasi. Sehingga taman buru tidak diangkut di dalam Undang-Undang 590. Dibiarkan saja di dalam Undang-Undang 567. Jadi taman buru masih dalam rezim Undang-Undang 567. Ya, perhatikan nih. Taman buru tidak masuk KSA maupun KPA. Kemarin kita sudah berbicara ya. Kawasan konservasi meliputi kawasan suaka alam dan kawasan pesisir alam. Taman buru pada waktu lahirnya Undang-Undang 590, suasana kebatinan pada saat itu tidak mendukung seolah-olah taman buru bukanlah kawasan hutan konservasi. Oleh karena itu tidak diangkut, tidak diboyong ke 590. Masih tersisa di taman buru. Sedangkan taman wisata alam masuk sebagai kawasan pesisir alam di 590. Sehingga satu-satunya yang tertinggal di hutan wisata adalah taman buru pada waktu itu. Nah, sehingga taman buru tidak di dalam konstruksi 590. Pada waktu Undang-Undang 567 lahir,
Undang-Undang 4199 lahir mengganti Undang-Undang 567, mengganti Undang-Undang Kehutanan. Timbullah pertanyaan, kemana Taman Buru ini? Gitu loh. Nah, maka Taman Buru tetap diboyong, sebab kalau tidak diboyong ke mana? 41, maka Taman Buru akan hilang. Nah, dirumuskanlah atau Undang-Undang 4199, Taman Buru masuk sebagai kawasan hutan konservasi. Perhatikan ya, Undang-Undang 590 berbicara kawasan konservasi itu KSA-KPA, tetapi Taman Buru bukan KSA-KPA, namun ditetapkan sebagai kawasan hutan konservasi menurut Undang-Undang 4199. Pertanyaannya, di mana bedanya antara KSA-KPA dengan Taman? Karena dia dalam satu kelompok sekarang. Setelah diboyong ke undang-undang itu, maka KSA-KPA dan Taman Buru merupakan kawasan konservasi. Pertanyaannya di mana bedanya? Nah, ya, ini satu PR ini. Di mana bedanya kawasan hutan Taman Buru dengan KSA-KPA? Nah, kalau kita berbicara pengelolaan kawasan Suakaram, kawasan Besalam, udah jelas alurnya di dalam PP nomor 28 ya, tahun 2011 seperti yang minggu lalu sebelumnya saya jelaskan. Tetapi bagaimana dengan pengelolaan Taman Buru menurut Undang-Undang 4199? Di mana kedua-duanya ini mengatur tentang pengelolaan satwa kan? Nah, di mana letak pengelolaan taman? Diaturnya. Nah, ternyata di sini ada missing link. Coba diperhatikan di bagian saya ini, ada rantai yang terputus pada saat kita berbicara pengelolaan taman buru. Jadi kita mempunyai 13 taman buru, tetapi rencana pengelolaannya belum diatur dengan baik dan benar. Pernah dulu ada PP 34, tapi hanya berbicara blok buru, tidak berbicara taman buru. Ini yang menjadi masalah. Sehingga ini menjadi kendala. Saya ngomongnya terlalu cepat kah? Enggak. Halo? Ngomong saya terlalu cepat, Pak. Enggak ya? Oke, bisa ditangkap ya. Jadi ada dua hal permasalahan tadi. Pertama, Taman Buru sebagai kawasan hutan konservasi itu bagaimana bedanya pengelolaan dan KSA-KPA? Yang pertama. Yang kedua, sampai dengan sekarang sejak diboyong Taman Buru ke dalam Undang-Undang 41 sudah kurang lebih 21 tahun, pengaturan tentang pengelolaannya pun belum diatur dengan baik. Nah, bagaimana itu bisa berjalan kan begitu masalah, ya kan? Nah, sampai di sini tolong bagian ini nanti setelah kami kirim ke teman-teman mahasiswa, tolong dipelajari betul di mana sebagai orang hukum, oh di sini letak permasalahannya, di sini letak problem solving-nya, itu yang paling penting dilakukan. Nah, di mana sih Taman Buru di Indonesia itu gitu? Ternyata Taman Buru di Indonesia itu sudah ditetapkan 13 kurang lebih. Letaknya di Sabang, di Sumatera sampai di Maluku sama NTT. Di Papua belum ada, belum ditetapkan. Ya. Jadi di Aceh ada namanya
Taman Buru Lingga Aksa, ISA, Lingga Iksa. Ada di Riau sana, Taman Buru Pulau Rempang. Ada di Jawa, Karumbi Masigit. Di Lampung, Bengkulu maksud saya. Terus di Makassar, tempatnya Mbak siapa itu? Di daerah Nrekang sana. Ada namanya Taman Buru Komara. Tolong Mbak dicari itu. Terus ada juga Taman Buru di Sulawesi Tenggara, Pulau Pini. Terus ada Taman Buru Matausu, Taman Buru Karakelang, Taman Buru Tambora. Tapi khusus Taman Buru Tambora ini sudah menjadi bagian dari Taman Nasional Tambora. Sampai dengan Pulau Bena, di Pulau Bena, Pulau Dana. Nah, bagaimana kondisinya ini semua? Taman Buru dikatakan tadi per definisi adalah satu taman yang dikelola secara teratur untuk kegiatan berburu. Jadi ada kegiatan tembak-menembak, menembak satu. Tetapi yang begitu indah dirumuskan itu, kenyataannya bagaimana di lapang? Mestinya kan ini mendatangkan investasi yang bukan main. Kenyataan di lapang sampai sekarang Taman Buru ini tidak dikelola dengan baik. Di dalam kawasan sudah ada kelapa sawit, sudah ada tambang batu bara, satwanya sudah habis, ya. Terus berarti kan fungsi burunya sudah hilang. Nah, pertanyaannya, di mana ini penanggung jawab pengelola terhadap perintah di dalam undang-undang? Padahal ini bisa mendatangkan devisa negara, bisa menyerap tenaga kerja, bisa multiplier efek kegiatan ini, bisa juga kegiatan berusaha. Nah, ini yang kita sayangkan sampai sekarang tidak dikelola dengan baik dan benar. Padahal mestinya ini bisa mendatangkan investasi yang luar biasa. Karena contoh di Afrika itu di Tanzania itu 75% dari devisa negara sektor pariwisatanya dari berburu. Luar biasa kan? Tapi kenapa di kita dan pemburu-pemburu profesional itu mengendaki ingin berburu untuk mendapatkan trofi hunting satwa-satwa Asia, khususnya Asia Tenggara. Apakah itu rusa, tanduk rusa, apakah itu kucing liar, apakah itu banteng? Ya. Itu mereka menginginkan itu sebagai satwa buru. Tapi sampai sekarang justru taman-taman buru yang telah ditetapkan sebanyak 13 buah itu, 13 tempat itu, sekarang kondisinya memprihatinkan. Bahkan diokupasi masyarakat dan di dalamnya juga ada sebagian di Pulau Dana contohnya yang berhadapan dengan Australia itu, di situ banyak sekali aparat keamanan, sehingga ya bisa dibayangkan aparat keamanan pegangannya senjata, di situ ada rusa nganggur, ya sudah ada di sate lah. Ini guyon aja, nggak gitu. Tapi paling tidak belum dioptimalkan dengan baik. Ini yang kita prihatinkan. Ya, ini nanti bisa dibaca di rumah saja ya. Tapi yang jelas bahwa inti dari pengelolaan satwa adalah untuk bagaimana habitat satwa itu bisa eksis di dalam kawasan. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa
di dalam mengelola taman buru itu dalam kondisi seperti sekarang tidak mungkin. Karena sudah terlanjur rusak kawasan. Nah, terus pertanyaannya bagaimana? Bagaimana supaya taman buru itu bisa hidup sesuai dengan cita-cita dalam undang-undang? Jelas di sini pemerintah nggak mampu kan, sudah terlanjur. Ada yang kelapa sawit, ada tambang batu bara, ada jalan koridor, ada perambahan. Satwanya sudah nggak ada. Terus pertanyaannya bagaimana untuk mengembalikan ini sesuai dengan rohnya? Karena suatu kawasan ditetapkan sebagai taman buru, tentu pada waktu itu senior-senior kami sudah menetapkan itu banyak pertimbangan. Kira-kira bagaimana? Apa tawarannya? Apakah perintah mau ngotot mengelola sendiri? Tidak mungkin. Mulai dari penangkaran mendatangkan satwa dari nol, biayanya besar, negara lagi nggak punya dana sekarang. Cara-cara apa yang paling tepat? Mestinya ini perlu dipikirkan bersama. Kira-kira apa itu cara-cara yang paling tepat sehingga 13 taman buru itu bisa menjadi tempat kegiatan pariwisata berupa spot hunting, ya perburuan, di mana bisa untuk aktivitas berburu sehingga mendatangkan devisa buat negara. Kira-kira ada yang tahu gimana? Ada yang tahu? Ini teman-teman ini muncul kan? Sudah berapa orang peserta ini? Ada yang punya ide? Mas Adityo, Mas Tumpal, Mbak siapa? Aku belum hafal satu-satu, sudah ingat. Mbak yang dari Rekang, Mbak siapa? Ya, Mbak Utari, Indian Ningrum. Coba apa? Mas siapa lagi tuh di bawahnya Mbak Utari itu? Mbak Asnawati. Kira-kira bagaimana untuk mengembalikan kondisi taman buru yang sudah hancur, lebur, tidak sesuai dengan fungsinya, padahal sekarang negara lagi membutuhkan investasi. Kira-kira gimana? Ayo. Nah, sambil berpikir itu, ini dulu lah. Saya ingin tunjukkan, nah ini. Saya ingin tunjukkan, ini loh desain engineering dari Taman Buru. Taman Buru itu kurang lebih seperti itu. Ini satu kawasan tertentu, luasnya katakanlah 13.000 hektar gitu ya, 13.000 hektar, terbagi desainnya terdiri blok buru. Blok buru itulah tempat pertempurnya berburu, para pemburu mengejar buruannya. Tapi juga ada blok sarana prasarana. Jadi di situ dimungkinkan adanya cottage, dimungkinkan adanya restoran, ya, dimungkinkan ada tempat untuk beristirahat. Bahkan biasanya dicari tempat-tempat yang ada gejala alam yang unik, mungkin ada air terjunnya di sekitar situ. Jadi bisa juga untuk pariwisata. Terus ada blok perlindungan. Blok perlindungan ini untuk kalau satwa sedang akan berkembang biak, satwa yang hamil, ya, biasanya atau masih anakan, dia harus diselamatkan, bukan menjadi sasaran buru. Biasanya sasaran buru itu jantan tua, jantan dan tua. Sedangkan yang masih produktif tidak boleh ditetapkan sebagai satwa buru. Ya, yang perempuan, yang betina, satwa betina tidak boleh diburu. Dan kalau tertembak, salah tembak, pemburu profesional menembak rusa betina misalnya, apalagi rusa betina yang lagi hamil, maka dia akan terkena penalti. Itu gamenya seperti itu. Jadi ini permainan game yang sangat tertib sehingga layak taman buru itu
sebagai satu kegiatan konservasi gitu. Terus ada blok tertentu. Apa sih blok tertentu itu gitu? Kira-kira apa blok tertentu itu? Blok tertentu itu mengakomodir adanya satu kegiatan di luar kegiatan perburuan tapi harus ditekan. Misalnya apa? Seperti di Pulau Dana tadi, blok tertentu itu adalah blok yang bisa dibangun sapras misalnya untuk pengamanan negara RI dari ancaman dari luar karena berbatasan dengan negara lain, maka dibangunlah situ satu pos komando militer misalnya. Atau juga karena ketika ditetapkan di situ ada masyarakat hukum adatnya, atau ada gua-gua atau wilayah-wilayah yang dihormati oleh masyarakat hukum adat, maka di situ harus ditetapkan sebagai blok tertentu dan tidak boleh diganggu. Ini dalam rangka sosial aspek ya, mengakomodasi kepentingan saudara-saudara kita di tepi hutan. Nah, terus juga ada blok penyangga. Blok penyangga berbeda dengan daerah penyangga yang saya sebutkan kemarin ketika berbicara KSAKPA ya, teman-teman ya. Blok penyangga di Taman Buru berbeda dengan zona atau mintakat buru, mintakat penyangga. Kalau mintakat penyangga adalah wilayah-wilayah kawasan yang berada di luar kawasan Swakalam Karsan Salam. Ya kan? Jadi mintakat penyangga atau zona penyangga atau blok penyangga adalah suatu wilayah yang ditetapkan untuk menyangga kawasan Swakalam Pesanan Alam yang letaknya di luar KSAKPA. Tetapi kalau blok buru adalah suatu blok wilayah yang berada di dalam Taman Buru, yang membonder Taman Buru agar supaya masyarakat yang berada di sekitar kawasan tidak masuk ke Taman Buru. Jangan sampai terkena sasaran tembak para pemburu. Nah, itu. Jadi bedanya di situ. Jadi blok buru fungsinya lebih hanya membonder kepada kegiatan-kegiatan masyarakat sekitar yang jangan sampai masuk ke dalam kawasan Taman Buru agar tidak menjadi sasaran pemburu. Seperti contoh sederhananya apa? Kalau kita lewat jalan tol ya, maka kalau ada orang menyeberang itu udah salahnya nyebrang. Jadi kalau dia terkena ya yang nabrak nggak disalahkan karena namanya jalan tol bebas hambatan ya. Jadi demikian pula begitu kalau sudah dia ada masyarakat yang masuk di dalam blok buru blok penyangga, maka jangan sampai ada permasalahan-permasalahan di dalam kegiatan berburu. Oke. Oke. Terus ada blok rehabilitasi. Apa yang dimaksud dengan blok rehabilitasi? Yaitu blok yang kemungkinan pada waktu Taman Buru itu ditetapkan, dia mengalami gangguan karena penebangan liar misalnya. Maka dimungkinkan di dalam Taman Buru dilakukan rehabilitasi agar supaya habitat Taman Buru bagus sehingga populasi satwanya juga membaik. Itu kurang lebih bentuk daripada desain engineering Taman Buru yang ideal. Dan kondisi semacam ini sekarang udah nggak ada satwanya dan segala macam. Nah, bagaimana mengembalikan seperti pertanyaan saya tadi? Coba ada yang tahu? Mengembalikan ini semua bagaimana? Ini kadung rusak kok. Udah jadi kelapa sawit, sudah jadi tanaman rakyat, sudah dijadikan koridor, jalan tambang dan segala macam. Padahal begitu indah kan sebetulnya kalau ini ada dan tidak banyak, di seluruh Indonesia cuman
13 taman buru, ngapain ngurusin gitu aja nggak bisa gitu loh. Padahal ini kalau kita pemburu profesional itu jangan berbicara kilogram daging, tetapi tropi dolar. Jadi mahal itu satu satwa itu sampai kalau dihitung dagingnya mungkin hanya ratusan ribu gitu. Tetapi kalau berkisar tropi bisa puluhan juta untuk satu ekor satwa. Belum kalau dia membawa keluarganya untuk di situ, terus memberdayakan masyarakat dengan membeli souvenir-souvenir masyarakat di sekitar situ, luar biasa kan. Nah di sini diperlukan kreativitas daripada pemerintah. Nah, pertanyaan saya kembali lagi, terus gimana ini? Wong satwanya nggak ada, gimana berburu Pak? Lah untuk percepatan semacam ini kira-kira gimana? Coba sebagai mahasiswa S2 UI berpikir yang cerdas. Kira-kira gimana? Berani enggak pemerintah membuat suatu gebrakan gitu loh? Kira-kira gimana? Ada yang tahu? Salah nggak? Salah nggak apa-apa. Ini nggak bisa. Jadi, ya dibuka semua aja mas. Ada yang bicara? Ini Pak. Oke, silakan Mas. Mungkin salah satunya bisa kerjasama Pak dengan lembaga-lembaga yang terkait Pak, kayak misalnya di WWF dan sebagainya Pak, yang lembaga-lembaga internasional yang khusus untuk menangani satwa-satwa yang baik dilindungi ataupun tidak dilindungi. Ada kalanya sih pemerintah di sisi lain lembaga-lembaga satwa itu sebenarnya untuk melindungi di satwa di Indonesia sudah baik Pak, tapi dari pemerintah sendiri yang kurang aware ya Pak terhadap lembaga-lembaga itu. Saya nggak tahu usulan apa ada politis di sini seperti apa. Pemerintah cenderung pada faktor ekonominya untuk membuat lahan tanah perburuan tadi itu untuk ekonomi bukan untuk konservasi, tapi di sisi lain kita masih perlu Pak bisa diberdayakan taman-taman itu untuk memperbaiki salah satunya tadi kayak event-event buruh dan sebagainya. Sebenarnya saya baru tahu juga nih Pak ada lahan-lahan yang buat perburuan tadi Pak, yang berburu hewan liar dan sebagainya, sehingga masyarakat juga nggak seberapa tahu sih Pak. Beda seperti kayak di negara-negara Afrika yang Tanzania Bapak ceritakan tadi itu, khusus warga negara luar bisa berburu di situ dan negara juga mendapat devisa sih Pak. Mungkin itu sih Pak. Terima kasih Mas. Terima kasih. Memang harus ada langkah berani Mas Arief ya, teman-teman semua. Mungkin ada lagi yang mau melengkapi. Mereka kalau bicara gimana ini? Mohon izin Pak. Ya silakan Mas. Adityo Pak. Ya silakan. Ya. Silakan, Mas. Mungkin dari saya ada beberapa sisi kesiapannya dulu Pak ya. Kalau pertanyaannya tadi adalah bagaimana cara pemerintah untuk menyiapkan sejumlah binatang buruan, untuk mempercepat itu bagaimana. Nah mungkin salah satu solusi singkatnya adalah, itu kan tadi Bapak sebutkan banyak perusahaan, jadi salah satu usulan saya adalah pada saat pembahasan AMDAL atau rencana kerja tahunan, ya diperintahkan aja di setiap perusahaan itu untuk menyediakan jenis hewan buruan yang memang ditargetkan untuk wilayah. Oke Mas, ada gangguan Kesiapan sejumlah hewan-hewan tersebut. Namun di luar ini yang paling penting adalah kesiapan mental dari pemerintah dan masyarakat sendiri Pak. Karena jujur sebenarnya secara pribadi juga sih saya agak gimana ya untuk berburu begitu Pak ya, selama kali diajak. ya. Mas Adityo, ada gangguan sinyal ya? Ada gangguan sinyal Mas.
Halo? Ya, oke. Silakan Mas, di luar ini ya. Ya. Oke, Mas Adityo. Ada gangguan sinyal ya? Oke, cukup Mas Adityo ya. Ada gangguan sinyal ya? Oke. Iya Pak, mungkin gangguan sinyal Pak, Bang Ya. Tio Pak. Sama teman-teman, cuma Tangkap. yang saya Oke ya, saya tangkap Mas Adityo ya. Jadi begini, sebetulnya dalam kondisi yang sudah seperti ini, menangkap suara saya? Ya. Dalam kondisi seperti ini, maka pemerintah harus terbuka. Tidak mungkin sudah terlanjur begini, pemerintah ngotot untuk tetap ingin mengelola sendiri. Makanya perlu partisipasi kerjasama pihak ketiga, apakah itu yayasan atau swasta, untuk membangun itu. Ya, jadi membangun taman buru dalam kondisi semacam ini tidak mudah, karena sudah keterlanjuran dan sudah terlambat untuk mengatasi itu. Oleh karena itu, menurut hemat saya adalah memberikan izin kepada pihak ketiga yang mempunyai minat, semangat untuk membangun taman buru dan mengusahakan taman buru, ya. Dan pemerintah jangan tergesa-gesa memungut PNBP. Jadi pemerintah lebih dulu membangun semangat dari pengelolaan taman buru. Nah, karena biayanya cukup besar. Terus dari mana mendatangkan satwanya? Selain dari hasil tangkapan-tangkapan dari illegal hunting, maka pemburu juga bisa mendatangkan dari lembaga-lembaga konservasi. Ya, kan saya sebutkan kemarin fungsinya apa? Lupa nggak? Lembaga konservasi adalah lembaga yang diberi tugas untuk mengembangkan biakan satwa yang baik dilindungi maupun tidak dilindungi, tapi khususnya yang dilindungi. Maka bisa bekerja sama dengan lembaga-lembaga tersebut mengembangbiakkan satwa buru di taman buru. Nah, pemerintah memberikan izin untuk jangka waktu tertentu. Oke. Jadi kondisi perburuan kita, taman buru kita seperti itu. Nah, kalau melibatkan swasta, kemungkinan rehabilitasi kawasan akan lebih cepat dan cepat diusahakan. Tetapi sekali lagi pemerintah jangan buru-buru memberikan kewajiban-kewajiban yang memberatkan pelaku ekonomi. Mereka harus dibombong dulu, didorong dulu, sehingga sudah ada layak pengusahaan baru dikenakan kewajiban-kewajiban itu. Ini satu-satunya dalam menyelamatkan itu. Karena pemerintah langsung memberikan kewajiban berupa PNBP dan segala macam, pasti akan memberatkan pelaku ekonomi dan orang tidak mau. Ini yang paling penting diperhatikan. Nah, kalau nanti teman-teman di lapang ada melihat perburuan, itu jangan buru-buru menganggap itu kegiatan di taman buru. Jadi kalau menurut PP nomor 13 tahun 2000, PP 13 tahun 1994, kegiatan berburu itu dipilah menjadi 3 tempatnya. Jadi tempat itu ada 3. 1 di areal buru, kedua di taman buru, ketiga di kebun buru. Bedanya di mana itu? Areal buru, taman buru, dan kebun buru. Areal buru itu kegiatan berburu dalam kondisi tertentu.
Misalnya ada peledakan populasi di Lampung, ya, atau di Aceh sana, atau di Sulawesi Tenggara, atau di Sulawesi Selatan, ada peledakan populasi babi hutan misalnya. Maka gubernur mempunyai hak menetapkan areal yang terjadi peledakan populasi itu untuk dilakukan berburu di areal buru. Jadi areal buru itu tidak permanen. Areal buru tidak permanen. Ya. Areal buru adanya di tempat-tempat yang terjadi peledakan berburu, peledakan satwa buru. Kalau taman buru jelas tadi di kawasan hutan yang dilakukan kegiatan manajemen pengelolaan taman buru. Yang ketiga adalah kebun buru. Apa itu kebun buru? Kebun buru adalah suatu lahan di luar kawasan hutan. Apakah itu hak guna usaha atau hak milik yang dapat dilakukan berburu secara teratur. Nah, itu kebun buru. Nah, konteks kita ini lebih banyak ke taman buru karena inilah yang betul-betul pemerintah pengelolaannya dan itu manajemen pengelolaannya. Ini yang perlu diketahui. Kalau di areal buru itu sekali lagi dalam rangka membasmi hama. Mungkin suatu saat terjadi peledakan babi hutan menyerang penduduk, maka dilakukan berburu. Nah, kembali ke taman buru. Mengapa saya ingin menekankan di taman buru? Jadi taman buru tadi, selain kawasannya bermasalah, ada permasalahan lain. Ya, jadi kawasannya bermasalah, satwanya tidak ada. Yang menjadi masalah selanjutnya apa coba? Senjata buru. Ya, ada senjata buru yang bermasalah. Kenapa senjata buru bermasalah? Karena sampai sekarang senjata buru masih belum ada kerjasama antara Polri, Kepolisian Republik Indonesia, dengan Kementerian LHK. Jadi senjata api buru sampai sekarang belum ada pengaturan untuk kapan senjata itu digunakan, bagaimana cara menggunakannya, dan ini yang sampai sekarang masih bermasalah. Sehingga langkahnya kan seperti apa? Dulu pada waktu saya masih bertugas, saya sudah menyiapkan konsep SKB antara Kapolri dengan Menteri Kehutanan, waktu itu namanya Menteri Kehutanan, sekarang Menteri LHK. Mengapa tidak segera ditandatangani? Karena masih ada beberapa hal di pihak polisi mengendaki bahwa senjata buru harus disimpan di kantor-kantor kepolisian. Apakah itu di Polres, atau itu di Mabes, atau di Polda. Sedangkan pemburu tidak ingin bahwa senjatanya disimpan di kantor-kantor kepolisian. Itu. Kenapa? Karena senjata buru itu bagi seorang pemburu adalah merupakan istri, istilahnya, istri kedua itu. Jadi senjata itu diisi-isi, dilapi, mungkin lebih mesra ngelapin senjata daripada istrinya. Itu senjata buru. Sehingga kalau ada kerusakan senjata itu, kan dia kan harus tepat sasaran. Maka kalau penempatannya di kantor-kantor kepolisian tidak serapi kalau dia menyimpan di rumahnya, maka ini menjadi kekhawatiran. Nah, ini yang perlu disosialisasikan. Perlunya menyimpan senjata buru di, sedangkan di pihak kepolisian adalah pendekatan keamanan. Karena ini senjata api, jangan sampai digunakan untuk kepentingan-kepentingan lain kecuali untuk berburu. Nah, ini yang perlu dipahami untuk disepakati bersama. Selain itu juga ada masalah senjata api buru itu kaliber kan, ada kaliber 22, kaliber dan seterusnya. Maka itu sudah ada kesepakatan. Kementerian Kehutanan sudah memilahkan, pada waktu itu kami mencoba bersama teman-teman dari Perbakin sudah untuk
memilahkan satwa menjadi 3, yaitu satwa buru kecil, satwa buru besar, dan satwa burung. Ya, satwa buru dipilah menjadi 3, satwa buru besar, satwa buru kecil, dan satwa burung. Ketiga jenis pengelompokan ini dikaitkan dengan kaliber senjatanya. Apa logikanya? Jangan sampai begini, jangan sampai menembak burung, sasaran burung menggunakan kaliber besar sehingga yang ditembak nanti hancur, sehingga tropi huntingnya nggak kena. Sebaliknya, jangan sampai menembak satwa besar, misalnya banteng atau rusa, dengan kaliber kecil, sehingga dia kesakitan saja. Jangan sampai satwa kesakitan dan matinya di mana-mana, lari, dan akhirnya matinya mungkin di suatu tempat tertentu atau hanya kesakitan saja. Jadi menyiksa satwa. Oleh karena itu, pemburu profesional harus menembak dengan sasaran yang tepat. Sasaran yang sekali tembak mati di tempat. Nah, itu yang telah disepakati sebetulnya, tapi hingga sekarang belum ditandatangani. Permasalahannya sebenarnya pada waktu itu tadi tentang penyimpanan senjata api, terus siapa yang menandatangani? Jadi masalah juga, karena kalau di Kapolrinya di kehutanan pada waktu itu disepakati manajemen otoritinya, ya, Kementerian Kehutanan itu manajemen otoriti untuk satwa, itu adalah Dirjen PHKA. Nah, tidak mungkin Dirjen PHKA itu bertanda tangan dengan Kapolri. Harusnya Menteri dengan Kapolri. Ini yang juga belum ketemu. Nah, Kapolri merasa kalau dengan Dirjen dia nggak mau. Tapi di lain pihak demi hukum yang disepakati oleh CITES, konvensi CITES, manajemen otoriti kita siapa? Manajemen otoriti kita adalah Dirjen. Nah, ini namun bagi saya dari sisi hukum, ya sebaiknya top manajer masing-masing, Menteri sama Kapolri, itu yang lebih bijak saya kira. Karena manajemen otoriti Pak Dirjen pun atau Bu Dirjen pun dia ditetap tujuh itu adalah mewakili Menteri. Gitu. Jadi ini yang poin-poin yang penting buat kita semua. Sekali lagi teman-teman jangan terkejut-kejut, tadi ada yang kejut ya, baru tahu ada taman buru. Justru ini menarik sebetulnya. Memang terkesan tidak konservasionis ya, tidak konservatif, tetapi kegiatan ini menarik bagi kegiatan ekonomi. Dan ingat, satwa yang diburu adalah satwa yang sudah jantan tua. Jadi yang sudah tidak produktif dari sisi populasi. Namun di lain pihak dari sisi ekonomi menghitungnya bukan kilogram daging, tetapi tropi huntingnya itu dolar, sehingga bisa membantu pemasukan devisa negara di sektor pemanfaatan satwa. Sampai di sini ada pertanyaan? Sampai di sini ada pertanyaan? Silakan, Mbak. Thomas apa? Atau tertegun saja? Mohon izin, Pak. Hah? Silakan. Silakan, Mbak. Ya, Pak, terima kasih izin, Pak. Saya ingin menanyakan terkait perburuan tradisional yang Bapak sebutkan tadi, di mana warga melakukan di daerah-daerah warga rutin melakukan perburuan babi hutan yang dianggap sebagai hama bagi petani. Di daerah saya kan kegiatan yang demikian rutin dilakukan, Pak. Namun yang saya ingin tanyakan, apakah memang kegiatan yang demikian harus dengan penetapan gubernur dan juga memperhatikan karena setahu saya kadang perburuan dilakukan secara random, Pak. Kalau misalnya ada serangan hama terhadap tanaman, maka daerah perburuannya dilakukan secara random. Mungkin di sepengetahuan saya
tidak berdasarkan penetapan gubernur, Pak. Ya. Terima kasih. Masih Mbak, jadi begini, kita kan ingin tertib ya, bahwa kalau kita berbicara perburuan tradisional Mbak ya, berbeda dengan perburuan dalam konteks pengendalian hama. Kalau untuk kepentingan tradisi, itu kapanpun oleh kementerian diizinkan. Kepentingan adat loh ya, kepentingan adat istiadat, kepentingan tradisi, maka itu dimungkinkan. Bahkan menggunakan alat-alat tradisional, bukan pakai senjata buru tadi, dengan memanah tombak dan segala macam. Bahkan ada di daerahnya Mbak Snai tadi, ada namanya kegiatan perlombaan berkuda dengan mengejar rusa kan, udah salah zaman dulu. Itu bukan main, menjadi tontonan yang menarik bagi wisatawan itu juga. Jadi kalau untuk kepentingan adat sekali lagi dikecualikan, dimungkinkan, dan kepentingan adat itu kan tidak setiap bulan, tetapi pada musim-musim adat tertentu. Dan mereka lebih konservasionis daripada kita. Mereka tahu kalau di Sulawesi, di Maluku itu ada namanya sasi, bagaimana memanen satwa ikan pada musim tertentu. Demikian pula di Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara itu ada musim-musim tertentu untuk memanen itu. Tetapi yang saya masukkan tadi, perburuan untuk tidak tradisional, bahkan bisa dengan perbakin, tetapi ada peledakan, ada populasi yang meledak dan bisa mengganggu pertanian masyarakat, itu kewajiban pemerintah untuk mengendalikan. Nah, cara pengendaliannya itu supaya tertib dengan keputusan penetapan oleh gubernur. Tetapi wilayahnya bisa berpindah-pindah, Mbak. Mungkin tahun ini di bulan September kemarin misalnya di wilayah Enrekang misalnya. Mungkin tahun berikutnya meledaknya di daerah Pare-Pare, mungkin di Pare-Pare, Mbak. Nah, tapi kalau taman buru sekali lagi tetap loh ya. Ini beda. Jadi areal buru bisa berpindah-pindah tergantung di mana ada peledakan populasi, di situ negara hadir untuk pengendalian populasi. Jadi berburu dalam rangka pengendalian populasi. Tetapi kalau untuk adat istiadat, di dalam rangka menghormati acara adat, maka setiap kapanpun untuk kepentingan adat itu diizinkan dan menggunakan senjata-senjata tradisional. Ya, senjata-senjata tradisional. Itu Mbak ya, Mbak Isni. Ada lagi? Cukup Mbak ya, Mbak Is. Ya Pak, terima kasih Pak. Ya. Ada pertanyaan lagi? Ada. Nah, sekarang kalau kita mengacu, Izin, Pak. Oh, silakan, Mas Arif. Ada pertanyaan, Mas Arif? Itu Pak, yang terkait ada Pak, terkait ini Pak, batasan yang wilayah tadi itu kayak gimana Pak ya? Kan misalnya kan jumlah luas yang tempatnya kawasan buru kan luas itu Pak. Untuk pengawasannya pegawai atau pegawainya itu kayak gimana sistemnya Pak ya? Terus yang kedua, batasan-batasannya itu Pak, jumlah yang Bapak tadi ada slide-nya itu kan antara zona inti sama zona pemanfaatan sama zona lainnya itu kayak gimana batasan-batasannya itu Pak? Terus yang ketiga ini Pak, kalau misalnya perburuan di laut itu Pak, apakah sama modelnya kayak yang di darat Pak, yang di hutan itu? Kan selama ini kan kayak di NTT itu kayaknya di daerah mana tuh yang ada perburuan paus dengan tombak itu Pak, yang di tiap tahun itu kan banyak wisata-wisata luar negeri datang itu kan Pak. Itu apakah sama modelnya kayak di darat gitu Pak? Ya, makasih Mas Arif ya. Jadi pertama, bagaimana suatu wilayah itu ditetapkan sebagai areal buru ya Mas ya. Kalau areal buru sekali lagi tergantung dari wilayah di mana terjadi perdagangan populasi. Misalnya menunjuk di Kabupaten A, kecamatan apa.
Dan ini biasanya dikoordinasi oleh kepolisian, kehutanan, dan perbakin, karena yang profesional di sini perbakin, ya. Dan sekali lagi menembaknya pun tidak boleh sembarangan dar der dor, tapi tetap memperhatikan kaidah-kaidah konservasi, yaitu jantan dan segala macam. Jantan tua itu walaupun di areal buru juga tetap itu. Nah, satu. Terus yang dimaksud dengan taman buru tadi, pertanyaan berikutnya, taman buru bagaimana? Taman buru 13.000, bagaimana untuk pembangunan saprasnya dan segala macam kan? Nah, begini Mas, taman buru itu berbeda dengan taman nasional, berbeda dengan KSA-KPA. Ini yang membedakan kawasan Suakalam, kawasan Pesawaran dengan taman buru. Kalau KSA-KPA tidak boleh ada perlakuan-perlakuan yang sifatnya ekstraktif, melakukan tindakan-tindakan yang tidak konservatif, misalnya memberikan pakan yang berlebihan dan segala macam, membuat tempat-tempat air dan segala macam. Kalau kawasan konservasi KSA KPA itu yang saya terangkan 2 minggu yang lalu itu harus alamiah, tidak boleh dibuat. Tetapi di taman buru ini yang membedakan, di taman buru boleh ada bangunan-bangunan, bentukan-bentukan dalam rangka untuk pembinaan populasi, karena memang itu sepertinya dibuat seperti taman atau seperti kebun binatang, bisa untuk berburu lah gitu. Jadi ada perlakuan-perlakuan itu. Nah, berapa porsinya? Kalau untuk bangunan fisiknya tidak boleh lebih dari 10%. Tidak boleh dari 10%. Tetapi kalau zona rehabilitasi, zona areal khusus dan segala macam itu kan berbicara masalah kawasan, bukan bangunan fisik. Kalau membangun restoran, ada cottage, ada tempat untuk kegiatan-kegiatan aktivitas mengakomodasi dari pemburu 10% maksimum, dan dibuat bangunan yang menyatu dengan alam. Sedangkan kalau yang lain-lain adalah disesuaikan dengan kebutuhan, tetapi jelas tidak lebih dari 20%. Sedangkan sisanya itu adalah untuk areal berburu, supaya tidak mempersempit ruang tembak daripada para pemburu. Terus yang ketiga mengenai paus. Ya, paus ini memang secara tradisional oleh saudara kita di Nusa Tenggara Timur, di daerah Rote, Flores, dan macam itu, secara musim tertentu di mana pada saat ada paus berada di sekitar situ, mereka secara tradisional menangkap ikan paus. Memang secara tradisional mereka, karena ini merupakan kepentingan adat, walaupun paus dilindungi, maka diizinkan untuk melakukan melakukan kegiatan perburuan ikan paus tersebut. Tentunya dengan kuota, dan itu berkoordinasi dengan BKSDA setempat, Balai Konservasi Sumber Daya Alam setempat. Dalam hal ini Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam NTT di Kota Kupang, ya Mas ya. Dan itu dalam konteks pemanfaatan tradisional, bukan perburuan profesional seperti yang saya maksudkan di Taman Buru. Itu tidak. Tapi kegiatan menangkap satwa liar berupa dan dilindungi berupa paus tadi, sekali lagi sama dengan di Taman Burunya Mbak di Sulawesi Tenggara itu sekali lagi untuk kepentingan tradisional. Saya kira itu, dan itu sudah bertahun-tahun, tidak mungkin pemerintah menghambat kegiatan-kegiatan yang sifatnya tradisional. Itu Mas ya, Mas Arif. Ada yang terlewat? Lanjut, Mas. Cukup Pak, tapi kadang ini Pak, adat itu banyak kecaman juga Pak dari media-media luar Pak terkait perburuan paus itu Pak. Di sisi lain kita untuk melindungi, tapi di sisi lain adat budaya kita juga memperbolehkan itu Pak. Ya, kalau yang namanya tradisional, sekali lagi mereka patut diduga lebih mengetahui populasi dan kondisi alam. Jadi mereka pun juga tidak berburu seperti eksploitatif perusahaan perikanan, tidak. Mereka hanya 1-2 ekor yang mereka tangkap, dan itu dalam rangka kesejahteraan masyarakat. Ya, jadi oleh karena itu mereka berkoordinasi dengan balai
dalam rangka untuk pengendalian populasi, ya. Sekali lagi itu kita tidak bisa menghalangi kepentingan-kepentingan tradisional. Itu Mas ya. Ada lagi? Baik Pak. Oke. Yuk. Ada lainnya lagi Mas? Nah, Izin kembali. bertanya Pak. Oh silakan. Dengan siapa nih? Bisa Ini dengan Sarah Aisyah Rizal. Saya ingin bertanya, kalau penetapan kawasan Taman Buru yang baru itu bagaimana ya Pak? Dan kriterianya itu seperti apa aja? Kedua, kan tadi Bapak juga sebut ya Taman Buru itu termasuk wilayah perairan. Itu bila ada sekelompok ikan yang bermigrasi ke Taman Buru itu, tapi statusnya dilindungi, itu apa jadi satwa buru juga? Gimana Pak? Terima kasih. Terima kasih Mbak Sarah. Taman Buru itu dikelola idealnya menurut undang-undang ya, menurut PP ya, itu dikelola secara profesional berdasarkan rencana pengelolaan dan pemanfaatannya pun dengan kuota. Jadi yang menjadi satwa target di situ apa? Tidak mungkin Taman Buru hanya dihuni oleh rusa saja, kan tidak. Ada banyak satwa, tetapi di situ yang targetnya apa? Misalnya targetnya rusa, atau targetnya kalau di Pulau Moyo itu misalnya kerbau liar misalnya. Jadi yang boleh ditembak di situ adalah kerbau liar jantan dalam tahun katakanlah 2021 nanti gitu ya, ditetapkan oleh pemerintah CQ Dirjen PHKA, yaitu atas dasar rekomendasi LIPI ya, sebagai scientific authority, katakanlah tahun 2021 satwa buru itu di Pulau Moyo atau di Pulau Dana rusanya itu 200 ekor jantan tua. 200 ekor jantan tua. Selain itu tidak boleh melakukan penembakan. Siapa pemburu yang menembak selain satwa itu terkena penalti. Jadi ini game park, jadi permainan yang penuh dengan peraturan. Jangankan menembak satwa yang lain, artinya dia harusnya di situ menembak banteng atau kerbau liar, tetapi dia menembak misalnya rusa atau monyet. Yang menembak sejenis saja, kalau dia bukan jantan tua, jantan masih muda atau betina yang lagi hamil, kena penalti, Mbak. Makanya pemburu hati-hati betul sebelum mengeksekusi satwanya itu, dia lihat betul apakah ini jantan tua atau ya. Jadi jangan membayangkan pemburu itu amatiran, tidak. Mereka mempelajari juga jenis-jenis satwa, umurnya, sekira dan segala macam. Dan pemburu selalu dipandu oleh pemandu buru. Pemandu buru adalah pemandu yang dipersiapkan untuk memandu biasanya oleh polisi hutan yang mengelola di situ. Dia tahu satwa-satwanya seperti apa, jumlahnya seperti apa. Jadi di sini bukan main kegiatan-kegiatan itu, Mbak Sarah ya. Sedangkan yang lebih agak terbuka di areal buru. Kalau areal buru karena semangatnya lebih kepada apa? Pembinaan populasi, pengendalian populasi, mungkin tidak seketat di taman buru. Karena taman buru ini andai kata ke depan dikelola secara profesional, bukan main, dan mendatangkan devisa yang ya tolong teman-teman mengingatkan ini semua ke pemerintah. Mengapa ada potensi seperti itu tidak dikelola dengan baik dan benar dan indisipliner? Ya, lanjut. Ada lagi kah? Baik, makasih ya Pak. Yuk, sama-sama Mbak Sarah. Ada lagi? Kita kali ini agak disiplin ya. Jadi saya 7.30 stop. Karena saya juga lelah. Dari tadi ada pertemuan terus. Dan ini saya ada di luar. Biasanya saya ada di kantor di Depok. Ini saya di tempat yang minggu depan kalau tidak ada halangan kita nongkrong bareng. Ya.
Kalau ada yang bakat nyanyi nanti ada yang nyumbangkan nyanyi. Lagunya ambiar aja dah, biar rame. Loh itu yang lagi rame di medsos itu ada orang Papua yang bisa lagu-lagunya ambiar. Oke, apa lagi? Tapi kira-kira besok bisa ya, minggu depan ya, bisa semua ya. Kecuali Mas Rompas masih di Manado kah? Masih, Pak. Oh ya udah, kalau di Manado kasihan, jangan dah. Yang masih di luar Jawa monggo saja. Diceritain aja teman-temannya. Siapa lagi yang mau nanya? Mas Muhammad Fitranto Ismail. Mbak Aninta Husna mana? Mbak Utari, mau nanya apa? Jangan ngelamun aja. Belum ada pertanyaan, Pak. Belum ada juga sih, Pak. Baik. Ya, sekarang kembali ke PP 13. PP 13 pasal 3, perhatikan. Itu yang menjadi pembenar daripada memanfaatkan satwa yang dilindungi untuk dapat diburu. Jadi kalau ditanya pasal berapa yang membenarkan, itu aturan mana? Yaitu pasal 3 ayat 2. Di mana satwa yang dilindungi dapat diburu apabila ditetapkan sebagai satwa buru. Perhatikan ya. Jadi kalau satwa liar yang dilindungi ditetapkan oleh menteri dengan kuota tertentu sebagai satwa buru, maka bisa dimanfaatkan untuk jadi sasaran buru. Itu menjadi payung hukum untuk pemanfaatan satwa yang dilindungi. Ya. Jadi itulah namanya regulasi. Kita berbicara daki-daki satwa dilindungi tidak boleh, tapi pada slot yang lain satwa buru dapat karena kebutuhan untuk kepentingan pemanfaatan. Itu yang perlu diperhatikan. Dan sekali lagi, taman buru dapat dikelola oleh pihak swasta dengan slot pemanfaatan. Khusus untuk taman buru, saya apabila ditanya presiden, maka saya akan ngomong sama presiden, Pak Presiden, 13 taman buru itu nganggur. Sayang. Maka silahkan pihak ketiga investor untuk mengelola, tapi tolong jangan diganggu dulu dengan kewajiban-kewajiban, karena membangunnya susah. Pemerintah nggak sanggup, buktinya 13 taman buru mangkrak, bahkan nggak karu-karuan. Ya, tolong nanti bahan-bahan dari saya ini saya share ke teman-teman menjadi pemikiran bersama di dalam membangun negara yang lagi membutuhkan banyak uang karena nggak ada duit. Ya. Terus sekali lagi tadi penggolongan satwa digolongkan menjadi 3, satwa buru besar, kecil, dan burung. Sedangkan kalibernya ada kaliber tertentu oleh polisi. Nanti di dalam SKB-nya, sayang SKB-nya belum diterbitkan. Tapi kita juga dorong itu supaya Kapolri segera bertanda tangan dengan Mbak Siti, Menteri LHK untuk menandatangani. Apalagi ya yang perlu? Boleh. Mungkin. Ini nanti poin-poin yang teman-teman perlu baca di rumah sambil ngantuk-ngantuk ya. Apa itu? Oke. Ini kendala dalam kegiatan perburuan, kendala dan hambatannya.
masalah perizinan, belum jelasnya pengaturan tentang akta buru, ya. Jadi berburu juga perlu harus ada akta buru. Banyak taman buru yang belum memiliki rencana pengelolaan. Jadi taman buru itu amburadul lah kondisinya sekarang ini, yang perlu dilengkapi dengan dokumen perencanaan. Sedangkan kondisi taman buru saat ini banyak yang telah tidak mendukung fungsi kawasan dan aksesibilitas menuju kawasan sangat rendah. Ini problem-problem juga yang makanya sebaiknya ini diserahkan ke pihak swasta saja untuk pemanfaatannya itu. Ya, memang menurut saya taman buru itu lebih ideal kalau di pulau-pulau supaya tidak mengganggu penduduk atau masyarakat, jangan sampai ada korban kena peluru nyasar. Ini yang mengkhawatirkan. Makanya mengelolanya dengan sistem buffer zone di dalam kawasan itu mutlak diperlukan. Bahkan kalau di luar negeri, di Amerika maupun di negara-negara profesional di Afrika itu dipagar. Tapi memagar 13.000 hektar gimana? Nggak ada duit. Ya, yang paling cocok ya pagar alam, sungai atau tanaman dengan membuat papan-papan pengumuman. Ini Mas ya. Nah, penutupnya pertama seperti saya tadi bahwa untuk memicu pembangunan taman buru, serahkan swasta, jangan dibebani beban-beban kewajiban dulu sampai titik tertentu. Satwanya udah siap, saprasnya udah siap, baru dia lakukan kewajiban-kewajiban apa. Dan segera melakukan pengayaan jenis, dan yang diminati biasanya rusa dan kerbau liar, dan ini populasinya mudah atau cepat untuk berkembang biak, dan dari mana asalnya untuk segera ada, ambil aja dari lembaga konservasi atau satwa-satwa yang ada di kebun binatang maupun yang hasil tangkapan-tangkapan ilegal. Nah, yang terpenting nomor 3 ini, perlu adanya pemberdayaan masyarakat taman buru. Jangan sampai saudara-saudara kita di sekitar hutan itu dalam tanda petik karena kemiskinan dan segala macam, di situ ada satwa dianggapnya satwa bebas, satwa yang tak bertuan, lalu dilakukan penangkapan ini sangat berbahaya. Oleh karena itu perlu adanya pemberdayaan masyarakat dengan memberikan penguatan mereka supaya berdaya, diberikan kegiatan-kegiatan mereka agar apakah untuk mengembangkan populasi rusa, kerbau liar, atau pemasok pakan. Silakan mereka membuat koperasi-koperasi itu gitu. Terus yang nomor 4 dan ini yang penting juga, tadi ketika bagian saya pertama tadi bahwa ada missing link PP tentang pengelolaan taman buru itu belum ada, maka menurut saya segera diterbitkan peraturan pemerintah tentang pengelolaan taman buru. Ini yang paling penting. Sampai sekarang, sampai 21 tahun lahirnya Undang-Undang 4199, peraturan pemerintah pelaksananya belum. Bagaimana bisa mengelola, ini juga sesuatu yang luar biasa. Jadi tolong mahasiswa pasca sarjana ini menyurati ke menteri, ke pemerintah, kondisinya kok seperti ini, tanggung jawabnya di mana kan gitu ya. Dan yang terakhir, segera diterbitkan SKB antara Kapolri dan Menka. Karena apa? Berburu harus ada senjata buru, berburu ada satwa burunya. Kalau SKB-nya belum ada, bayangkan ini sudah sejak 67 dilanjutkan dan 41 sampai sekarang mangkrak. Sementara kita perlu dana yang banyak. Berarti apa? Pemerintah belum mampu untuk mengoptimalkan fungsi kawasan. Tugas mahasiswa adalah mendorong, membantu ini sesuai dengan tugas sebagai mahasiswa dan sekaligus sebagai profesional ke depan. Saya kira itu teman-teman penutupnya. Kalau ada pertanyaan, monggo. Kalau tidak ada, kita akhiri.
Cukup? Cukup, Pak. Cukup ya. Dan, sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Nanti saya tolong teman-teman yang di Jakarta mengkoordinir ya. Kita kemis kalau bisa jam 3 gitu, lebih awal karena musim hujan. Kita diskusi umum tentang hutan dan kehutanan ya, tidak hanya mata kuliah saya. Hutan dan kehutanan termasuk yang perlu dicatat ini adalah hubungannya dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Undang-Undang Cipta Kerja terkait dengan klaster kehutanan. Ya. Nanti saya ingin bertanya contohnya begini. Selama ini ketika berbicara penyidikan, maka kehutanan, penyidik PPNS adalah pendukung kepolisian. Tapi dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja ini, penyidik kehutanan, PPNS kehutanan adalah penyidik tunggal. Polisi sudah tidak, sebagai koordinator aja. Nah, kira-kira dampaknya bagaimana dan kesiapannya seperti apa? Ini penting menjadi diskusi kita ya. Termasuk adanya pengenaan sanksi, di mana dulu